Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirga Al-Rashid dari SI6, nomor WP 20101152610229. Saya akan menjelaskan tentang model umum sistem dari tugas Sistem Informasi Manajemen. Model umum sistem terbagi dari beberapa bagian, yaitu umpan balik. Umpan balik adalah mekanisme pengendalian. Pengendalian sistem diwujudkan dengan umpan balik atau feedback. Pengendalian meliputi monitoring dan evaluasi dari umpan balik untuk menentukan apakah sebuah sistem bergerak menuju pencapaian atau tujuan yang diinginkan. Pengendalian kemudian berfungsi untuk membuat perbaikan yang diperlukan terhadap komponen-komponen input dan proses dari sistem untuk meyakinkan bahwa sistem menghasilkan keluaran yang diinginkan. Ada dua macam umpan balik feedback. Umpan balik negatif bertujuan mengurangi penyimpangan dari luar standar sistem yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Dan umpan balik positif bertujuan menambah kekuatan gerak sistem untuk menguatkan pencapaian tujuan yang diinginkan. Lalu masuk ke input. Segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk proses masuknya dapat berupa hal berwujud fisik maupun tidak tampak. Contoh masukan yang berwujud adalah bahan mentah, sedangkan contoh yang tidak berwujud adalah informasi. Informasi itu misalnya permintaan jasa dari pelanggan. Pada sistem informasi, masukan dapat berupa data transaksi dan data non-transaksi, misalnya surat pemberitahuan. Lalu kita masuk ke proses, bagian yang melanjutkan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran pada saat sistem informasi adalah proses. Dapat berupa suatu tindakan seperti meringkas data, melakukan perhitungan, mengurutkan data, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke output. Output atau keluaran merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan laporan, dan sebagainya. Lalu kita masuk ke tujuan. Tujuan dari umpan balik adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan. Pada sistem informasi, umpan balik dapat diperoleh dari setiap pemakaian program yang salah diperbaiki. Yang kedua, program disesuaikan dengan keluaran yang dikehendaki. Kendala yang terjadi dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Komponen dapat terjadi dari beberapa subsistem atau subsistem bagian, di mana setiap subsistem tersebut memiliki fungsi khusus dan akan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Kontrol sistem kombinasi dari beberapa komponen yang bekerja bersama-sama melakukan suatu untuk sasaran tertentu. Kontrol suatu kerja untuk mengendalikan, mengatur, dan menguasai suatu sistem
informasi. Oke, sekian penjelasan rangkuman dari materi modeling. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.